Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sebenarnya untuk menjadi seorang konten kreator itu berawal harus seperti apa gitu loh ya. Karena setelah saya riset gitu ya di komunitas gitu, ternyata mereka itu untuk menjadi seorang YouTuber karena melihat mungkin rekan, teman-teman, atau mereka suka searching di YouTube ternyata dengan penghasilan yang luar biasa. Itu yang pertama. Kedua, mereka itu langsung melihat tata cara pembuatannya bagaimana atau seperti apa, sehingga mereka tinggal copy paste dari konten-konten kreator sebelumnya yang mungkin udah 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, yang dimana di video-video sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa begini teman-teman, kalau 2 atau 3 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu ya, ini saya ambil contoh ya, ini kita sambil sharing ya teman-teman. Kalau misalnya konten kalian tentang masakan gitu ya, kalau 5 tahun yang lalu mungkin dengan cuma memunculkan tangan dengan suara gitu ya, apalagi sudah memakai watermark gitu ya, itu mungkin masih bisa diterima oleh YouTube gitu ya sebagai persyaratan untuk menjadi affiliated program partnernya gitu. Tapi kan berkembangnya tiap tahun terjadi perubahan, update di dalam peraturan atau kebijakan komunitas YouTube gitu ya. Nah, dan ternyata saya selidiki rata-rata mereka itu tinggal copy paste dari channel-channel besar yang sudah terdahulu gitu. Dan akhirnya mereka tidak membaca atau tidak mau mencari tahu, maunya cuma mendengar gitu ya. Dan kadang-kadang saya juga prihatin gitu loh ya, karena dengan perkembangan tiap tahunnya sistem update dari YouTube itu mempengaruhi di dalam peraturan atau kebijakan pedoman komunitas YouTube gitu loh. Nah, langkah awal kalian kalau ingin menjadi seorang konten kreator gitu ya di tahun 2023 ini dan tahun-tahun untuk kedepannya, YouTube inginkan ya, mereka ingin kalian tuh tampil di depan kamera, tampil suara kalian, foto profilnya pun tolong dipajang foto kalian, agar YouTube tuh bisa mengetahui loh yang punya channel ini siapa gitu. Dan itu saya sarankan memang di seluruh topik atau seluruh tema atau jenis-jenis konten kalian untuk channel kalian, cobalah wujudkan hal itu di tahun 2023 ini gitu. Jangan karena berdasarkan kalian melihat dari channel-channel besar yang mungkin udah 5 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, ujung-ujungnya setelah mengajukan monetisasi ditolak. Gimana ya kalau misalnya kalian tidak mau belajar gitu ya untuk mengenai peraturan kebijakan peraturan YouTube gitu loh ya. Karena apa? Karena di situ sudah dijelaskan gitu ya. Hati-hati dengan konten berulang, hati-hati dengan konten yang digunakan ulang. Dan kedua hal ini adalah musuh besar para konten kreator yang ada di Indonesia gitu. Nah, untuk menjelaskan dua hal ini tidak lepas dari yang namanya SEO gitu. Nah, saya akan memberikan contoh ya. Saya akan langsung masuk ke sini deh. Ini loh. Di sini dijelaskan ya. Di sini dijelaskan ya, kebijakan monetisasi channel YouTube 10 Maret 2022 mengingatkan penangguhan sistem bla bla bla. Masuk lagi di 25 Februari 2022, diperbarui lagi 2023. Nah, hal-hal yang seperti itu loh teman-teman yang harus diperhatikan gitu. Saya kasih besar ya. Nah, terus kira-kira kita tuh harus punya gambaran gitu teman-teman. Setelah saya sudah mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang gitu ya,
kira-kira apa sih yang ditinjau gitu. Teman-teman tuh harus cari tahu gitu. Teman-teman nggak bisa cuma mendengarkan dari konten-konten kreator lainnya, tinggal copy paste. Istilahnya kalau video lalu saya sudah katakan, kalian cuma mendengar, makan langsung telan, nggak dikunyah dulu gitu. Contoh ya, hal-hal yang harus diketahui oleh para YouTuber pemula yang akan ditinjau oleh YouTube ya, salah satunya adalah tema utama kalian itu menyangkut secara keseluruhan dari channel kalian. Tema kalian tentang apa sih channel ini? Terus dalam perjalanan itu untuk mencapai 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu satu tema enggak atau campur-campur gitu. Ini juga bagian dari SEO. Lalu yang kedua, video yang paling sering ditonton. Kalau kita cek di channel kita, pasti si peninjau dari YouTube itu akan melihat video populer kita gitu. Entah 3, 4, 5 video yang populer yang kan di sini katakan video yang paling sering ditonton. Lalu dia akan melihat video terbaru. Artinya pada saat nanti peninjauan pun kalian harus tetap mengupload gitu loh teman-teman. Nah, lalu berbicara mengenai proporsi waktu tonton terbesar. Nah, kalau bicara proporsi waktu, berarti kan tidak lepas dari yang kedua ini, video yang paling sering ditonton. Pasti proporsi waktu tontonnya besar gitu loh. Ya. Lalu yang terakhir adalah metadata gitu. Metadata termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Apakah SEO nggak dibutuhkan? Ini loh buktinya. Jadi begini loh teman-teman, kalau kalian benar-benar ingin jadi seorang YouTuber atau seorang konten kreator, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah membaca peraturan kebijakan pedoman komunitas YouTube. Karena itu adalah sebagai acuan nanti kalian setelah mencapai target 1000 subscriber, 4000 jam tayang, dan kalian ingin melamar atau ingin mengajukan monetisasi ke pihak YouTube, yang dicek ini loh teman-teman yang dicek. Hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Ini yang periksa manusia loh, bukan robot. Ini loh yang akan dicek. Nah, rata-rata yang terjadi saat ini YouTuber pemula itu hanya copy paste dari channel-channel besar yang dimana di masanya itu yang tidak terlalu ketat gitu loh dalam peninjauannya gitu. Sekarang di tahun 2023 luar biasa ketatnya teman-teman. Apalagi dua hal yang menjadi musuh bebuyutannya konten kreator itu adalah konten yang digunakan ulang ya, dan konten berulang. Konten yang digunakan ulang dan konten yang berulang ini dua hal yang berbeda gitu loh. Jadi kita cek yuk. Kita cek di sini. Wow. Ini kita akan berbicara konten berulang gitu. Konten berulang itu apa sih gitu? Konten berulang itu merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut gitu loh. Dan ini berhubungan dengan metadata. Yang dimaksudkan adalah judul, thumbnail, dan deskripsi gitu loh. Makanya ketika kalian mengajukan monetisasi nih sama YouTube-nya, tanpa mereka mengklik video kalian pun, dia cuma melihat aja dari judul thumbnailnya, wah, konten berulang, udah lewat, tidak lolos, mohon perbaikan, bla 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 bla. Sekarang saya tanya, SEO perlu nggak?
Oke, jadi begitu teman-teman. Itu konten berulang. Lalu konten berulang seperti apa aja gitu loh. Ya seperti ini yang saya sudah jelaskan tadi gitu. Merujuk pada channel yang kontennya sangat mirip, sehingga penonton mungkin kesulitan membedakan video yang ada di channel tersebut gitu. Artinya, thumbnail kalian dan isi video kalian di dalamnya ada unsur yang tidak memiliki nilai tambah gitu loh ya. Tuh seperti biasanya saya latar belakangnya YouTube sih, kurang nyaman juga kalau bukan YouTube. Ini dia. Oke. Jadi kalau misalnya kita ingin berbicara mengenai konten berulang gitu loh ya, itu pasti tidak lepas dari metadata. Tapi kalau misalnya berbicara mengenai konten yang digunakan ulang, artinya itu yang berhubungan dengan re-upload, yang berhubungan dengan video-video yang kalian meskipun original, kalian edit, dan ternyata konten itu digunakan ulang gitu. Contoh, kalian ambil yang namanya footage overlay gitu kan. Saya sudah jelaskan loh di video-video sebelumnya juga gitu. Footage overlay itu kan kadang-kadang kalian buat sebagai reaksi 3 detik gitu ya, atau 5 detikan gitu ya, kalau misalnya ingin buat lucu-lucu gitu loh, atau komedi gitu ya dalam sebuah konten video kalian gitu. Lalu video berikutnya kalian pakai lagi, itu dia upload orang lagi, karya orang lain. Berapa ribu orang yang sudah memakai walaupun cuma 3 detik loh. Di video selanjutnya sama, overlaynya dipakai lagi. Apalagi kalian mengambil jelas-jelas baik itu berita, sepak bola, munculin mukanya aja enggak, tangannya doang sama suara, memberikan nilai tambah tidak. Karena di sini dijelaskan bahwa dalam pedoman komunitas YouTube kalian boleh re-upload karya orang lain gitu ya. Ingat, asalkan bagi yang memiliki karya tersebut tidak mempunyai masalah gitu loh untuk hal memakai kontennya gitu loh. Karena sampai orang yang punya ini tahu, oh itu copyright loh, ya kenanya di copyright lagi nanti. Makanya teman-teman, alangkah baiknya kalau kalian ingin menjadi content creator, lebih baik kalian buat video original aja gitu loh. Nggak usah ikut-ikut orang yang re-upload yang penghasilannya juta-jutaan, ujung-ujungnya nggak lolos monetisasi. Udah capek-capek oplos, nggak tidur-tidur, kadang-kadang sampai pagi, belum lagi paginya mesti berangkat kantor, atau mungkin berangkatnya lagi ada pekerjaan lain ke sawah. Dan dalam menjadi seorang content creator itu nggak bisa instan loh teman-teman. Nggak bisa kita itu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pengen cepat-cepat gitu loh, meningkatkan jam tayang, cari rekomendasi, tapi tidak memperhatikan hal-hal yang SEO yang saya jelaskan tadi di awal. Ujung-ujungnya apa? Channel kalian jadi sampahnya YouTube kan, jadi sampah gitu loh. Jadi bagaimana gitu kalau misalnya channel kalian jadi sampah di YouTube? Nggak tidur-tidur, makan nggak bener, gara-gara oplos harus nonton berapa video, ikut quoter. Coba teman-teman sebelum masuk menjadi seorang YouTuber atau membuat sebuah channel gitu, pelajari dulu deh peraturan atau kebijakan pedoman komunitas YouTube gitu loh.
apa yang boleh, apa yang tidak boleh gitu. Kalian tulis gitu loh di note gitu loh. Agar perjalanan kalian sampai menuju 1000 subscriber, 4000 jam tayang tidak sia-sia gitu. Saya lihat di komunitas saya kadang-kadang, aduh, baru lihat thumbnailnya, saya tepok jidat. Ini sih kena konten berulang. Saya klik videonya, aduh, kena konten yang digunakan ulang. Saya hubungi, saya japri gitu, nggak sadar-sadar juga. Saya rekomendasikan ke Abang Billion, sedangkan Abang Billion sudah menyatakan dia hanya memberikan informasi, tips-tips berdasarkan pengalaman dan metode yang dia sudah lakukan gitu loh. Tapi kalau berbicara SEO, kan Bang Billion kan hanya mengatakan saya akan menjelaskan, memberi informasi sesuai pengalaman saya. Di sisi lain yang orang memahami SEO, kalian nggak mau belajar dari mereka. Yang penting metode oplos, yang penting kita ikutin caranya Abang Billion, tapi dilupain SEO-nya. Sedangkan di sini jelas-jelas nih, tema utama video yang paling sering ditonton, proporsi waktu, metadata. Bicara metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Itu SEO bukan? Makanya saya katakan di video awal, metode Abang Billion dengan menggunakan SEO itu saling melengkapi, nggak bisa dipisahkan, teman-teman. Coba lihat di sini. Konten seperti apa sih yang dapat dimonetisasi gitu kan? Nih. Aduh. Coba deh kalian tinggal ketik aja deh supportgoogle.com gitu, kebijakan monetisasi channel YouTube gitu. Kalau misalnya saya baca gitu, coba kalian pahami deh. Kebijakan ini memastikan agar konten yang dimonetisasi dapat menghadirkan tontonan yang memikat dan menarik bagi penonton. Nah, contoh konten yang anggap layak untuk monetisasi, pengantar dan penutup yang sama untuk semua video. Sebagian besar konten sepanjang durasi video berbeda. Artinya itu kan harus ditelaah, nggak bisa dengan ditelan mentah-mentah. Saya ini channel tutorial gitu loh. Saya ini harus belajar seperti ini, memahami makna dari kalimat-kalimat ini. Contoh, konten yang mirip tetapi setiap video secara khusus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Konten yang mirip gitu loh. Boleh di-upload karya orang lain, kan mirip, tapi kan harus membahas karakteristik subjek yang Anda tampilkan. Artinya kalian bisa memberikan komentar, kalian bisa memberikan narasi gitu loh. Jangan cuma gambar slide, apalagi kalau lagi vlog cuma kamera, besoknya lagi upload kamera lagi kayak begini, nggak ada nilai tambah gitu loh. YouTube tuh mau ada nilai tambah, ada nilai karakteristik dari sang konten kreator itu yang bisa menarik perhatian si penonton gitu. Boleh kalian menggunakan footage overlay gitu orang lain gitu. Cuma hati-hati kena copyright, itu masalahnya gitu. Jadi peraturan-peraturan di pedoman YouTube itu saling keterkaitan gitu loh. Lepas dari satu kena yang di satu, lepas yang di satu kena yang di satu gitu loh. Apalagi yang berhubungan dengan hewan, berhubungan dengan anak. Kemarin saya dengar juga dari komunitas, banyak konten anak-anak. Secara otomatis YouTube pasti akan setting ke khusus anak-anak. Tetapi banyak para konten kreator yang channel-channel besar, YouTuber pemulanya tuh ngikutin jadinya copy paste biar dapat iklannya nanti, dapat iklannya yang mahal. Karena pada dasarnya memang demikian gitu loh.
konten anak-anak, mana mungkin kan ada iklan tas di dalam sana, anak-anak yang nonton. Itu loh gambarannya. Nggak mungkin kan ada iklan-iklan kayak apa sih, jerawat akne itu loh, atau apa gitu. Kan nggak mungkin masuk iklan di anak-anak kayak begitu. Jadi teman-teman coba deh diperhatikan untuk hal ini gitu. Memang video durasi ini sangat panjang, tapi saya katakan lagi, jangan sampai kalian membuang waktu dan ujung-ujungnya channel kalian menjadi sampah YouTube. Hanya itu dari saya. Semoga bermanfaat. Salam dari saya J2F Story Tutorial. Kalau ada pertanyaan, ada yang mau tolong cantumkan di komentar. Kalau benar-benar kalian masih bingung apa yang harus kalian lakukan. Oke, itu aja YouTubers. Sampai jumpa dan bye.